Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan semua dalam keadaan sehat ya. Ya, kita kembali berjumpa pada pertemuan kedua ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, semuanya sudah kumpul? Ya, puji Tuhan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita memuji Tuhan, lalu kita berdoa. Nyanyi dan berdoa sudah selesai. Pembahasan kita pada pertemuan kedua ini, sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ini adalah lanjutan dari pertemuan pertama kita ya. Nah, silakan diperhatikan. Banyak orang kurang memperhatikan sikap dalam beribadah dan berdoa. Masih ada yang datang ke pertemuan raya dan ibadah seolah-olah mereka menuju tempat rekreasi. Artinya kita dapat melihat dalam kehidupan kita saat ini ada saja yang pergi beribadah mungkin dalam segi pakaiannya, ya seperti itu contohnya ya. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu di sini. Ya, amin, puji Tuhan. Yesus juga mengajarkan sikap yang baik dan benar dalam berdoa. Kita dapat melihat, silakan dibuka Alkitabnya dalam Injil Lukas 6 ayat 5-8. Ibu akan membacakannya bagi kita. Yesus menuntun orang percaya untuk bersikap benar dan dalam berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Di sini Yesus mengkritik orang-orang yang berdoa dalam sikap yang tidak benar, sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas 6 ayat 5-8. Jadi mengenai cerita dalam Alkitab mengenai yang Yesus ungkapkan dalam Injil Lukas 6 ayat 5-8, di sini kita diajarkan bahwa ketika berdoa jangan seperti orang munafik. Maksudnya ketika berdoa mereka hanya berdoa ketika dilihat orang. Jadi di sini kita diajarkan bahwa ketika berdoa mari secara pribadi. Contohnya di rumah kita berdoa, mari masuk di dalam kamar, kunci pintu, lalu berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi berdoa itu tidak harus memperlihatkan kepada orang lain. Kemudian dalam berdoa di sini dikatakan bahwa jangan bertele-tele, artinya Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Artinya kita hanya meminta, cukup kita meminta apa yang perlu kita minta, dan Tuhan akan mencukupkannya bagi kita. Namun konsepnya bahwa kita meminta bukan keinginan, berdasarkan kebutuhan kita. Jadi anak-anak gue yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita belajar dari Yesus ajarkan bagaimana sikap kita berdoa. Baik, sebelum kita melanjutkan pada poin selanjutnya, mari kita berdiskusi sebentar, refleks. Ibu ingin bagaimana pengalaman kalian mengenai ibadah bersama dengan keluarga, maupun ibadah dan doa secara pribadi. Ya, di sini akan Ibu kasih pertanyaan, nanti kalian boleh mengungkapkan apa yang menjadi pengalaman kalian ya. Apakah keluarga kalian masing-masing melakukan ibadah keluarga? Ya,
ada yang melakukan, ada juga yang tidak ya. Nah, kenapa masih ada yang melakukan, ada juga yang tidak? Mungkin sebagai anak-anak Tuhan, karena kita sudah belajar, mari ajak keluarga untuk melakukan ibadah keluarga secara bersama. Karena itu akan membawa berkat. Bahkan kita juga jika kita sudah berkumpul dan bersatu untuk berdoa kepada Tuhan, setidaknya Tuhan bisa mendengarkan doa-doa kita. Oke, ya. Kemudian apakah anak-anak ibu yang dikasihi oleh Tuhan setiap melakukan doa pribadi dan baca Alkitab? Ya, ini masalahnya ya. Jarang sekali anak-anak ibu yang dikasihi oleh Tuhan membaca Alkitab. Berdoa yang mungkin kadang berdoa, Tuhan aku mau tidur sampai pagi akhirnya. Ya semoga tidak ada ya di sini ya. Kemudian apakah kalian setia membaca Alkitab? Berdoa saja begitu lagi membaca ya. Ya, mulai dari sekarang mari kita belajar untuk berdoa, membaca Alkitab. Ya setidaknya sebelum tidur dan pas mau bangun, sudah bangun kan, setidaknya ambil 5 menit saja untuk membaca Alkitab dan berdoa mengucap syukur ya. Saya dilakukan. Oke. Diskusi kita selesai, dianggap sudah selesai. Masuk kita pada poin yang kedua, yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan kita? Nah ini dia. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 8, dibuka Alkitabnya, ya ibu akan membacakannya. Yesus mengatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Kalimat ini memiliki makna yang dalam, bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Itu jelas ya. Pada materi ini kita diajarkan bahwa sebelum kita mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan itu sudah duluan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi percaya saja dan berdoa. Kemudian Allah bukanlah supermarket ya. Di sini diumpamakan bahwa Allah bukanlah supermarket tempat kita memesan barang dan membelinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh membeli roti yang enak, kita tinggal ke supermarket langsung mendapatnya, ini tidak berbeda ya. Allah adalah Bapa yang pengasih dan Ia lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dengan demikian, janganlah berhenti berdoa ketika apa yang kita minta belum dijawab ataupun hal lain yang kita peroleh. Terkadang manusia mengalami masalah atau kesusahan dan melalui berbagai peristiwa kehidupan. Orang percaya mengalami ujian iman, yaitu apakah mereka akan tetap setia mengikuti Allah, setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab, ataukah berhenti melakukannya karena kecewa. Ya, terkadang ketika Tuhan tidak menjawab atau belum waktunya menjawab doa kita, terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak sayang kita, Dia belum jawab doa kita, padahal kita butuhnya sekarang. Tapi anak-anak ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Jadi apapun yang kita butuhkan akan sesuai pada waktunya, akan indah pada waktunya. Jadi di sini kita diajarkan bahwa Tuhan sudah lebih tahu. Jadi jangan khawatir, walaupun belum sekarang dijawab, tapi nanti Tuhan akan melihat bagaimana engkau percaya, bagaimana anak-anak ibu yang dikasih oleh Tuhan menaruh harapannya pada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan akan mengabulkan, bahkan mencukupkan, bahkan apa yang kau butuhkan Tuhan pasti kabulkan. Ya, bisa semuanya ya. Ya semoga
Ini bisa dilakukan dalam kehidupannya, lebih diimani lagi ya apa yang Tuhan ajarkan untuk kita. Nah, kemudian poin terakhir kita akan melihat bagaimana pandangan Alkitab tentang dalam hal berdoa, dalam membaca Alkitab, beribadah kepada Tuhan. Peperangan orang Kristen melawan kekuatan iblis menuntut kesungguhan dalam berdoa, yaitu berdoa di dalam roh setiap waktu dan berdoa yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Nah, ini kita dapat melihat dalam Efesus 6 ayat 18. Silakan dibuka Alkitabnya, dibaca dan dipahami. Ya. Kehidupan orang Kristen dilukiskan sebagai suatu peperangan, suatu pertentangan fatal di mana mereka terlibat melawan kuasa iblis dan kejahatannya. Ya. Lalu kemudian kita melihat dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada hubungan saling menguatkan antara sukacita dan pengharapan, kesabaran dan kesesakan dan ketekunan dalam doa. Ada 3 kalimat yang perlu kita garis bawahi, bahwa ada sukacita dalam pengharapan, ada kesabaran dalam kesesakan, dan ketekunan dalam doa. Orang yang beriman, yang hidup dalam pengharapan kepada Allah, sudah pasti mengalami sukacita. Ya, amin. Dalam pengharapan itulah orang beriman memiliki ketahanan diri untuk bersabar dalam menghadapi penderitaan dan setia berdoa kepada Allah. Ya, mungkin ibu-ibu, anak-anak ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam file kita yang sudah ibu kirimkan, di sana ada beberapa ayat dalam Roma 12 ayat 12. Tidak berdiri sendiri melainkan ada dalam satu rangkaian, yaitu Roma 19 ayat 9 sampai 21. Ada beberapa daftar nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi apa yang diajarkan bagi kita pada materi terakhir ini, kita diajarkan bahwa cinta kasih lebih utama dari apapun, bahkan cinta kasih dari kebaikan mampu menjadi benteng dalam menghadapi kejahatan. Jadi walaupun kita hidup dalam penderitaan, walaupun kita banyak susahnya, percaya dan setialah berdoa minta pertolongan Tuhan, maka cinta Tuhan, kasih sayang Tuhan akan tercurah, akan menolong anak-anak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi contohnya dalam mengerjakan tugasnya susah sekali, mari berdoa. Tuhan, tugasnya sulit sekali, bantu aku, berikan hikmat, berikan kepandaian. Materi kita sampai di sini, lalu ada tugas lagi. Tugas ya. Silakan buat janji bersama untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ini dapat berupa slogan maupun doa maupun puisi atau bentuk aktivitas lainnya. Ya, yang kalian ekspresikan di mana saja, yang penting silakan, atau bentuk doa dicatat dalam buku seperti itu ya. Bisa dimengerti semuanya? Ya. Penyerahan tugas ini akan diserahkan melalui aplikasi Classroom. Ya, sebelum pertemuan selanjutnya nanti semua sudah diserahkan. Bisa dipahami? Ya. Baik, demikian nih materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita terima pada hari ini, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan bisa melaksanakannya dalam kehidupannya masing-masing.
Mari ajak keluarga untuk setia berdoa, beribadah. Jangan keluarga dulu, dari diri sendiri mari lakukan. Mari berdoa, membaca Alkitab. Tidak harus lama, cukup 5 menit saja sudah cukup. Intinya ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu untuk Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Sebelum itu, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau luar biasa baik dalam hidup kami. Pembelajaran kami pada hari ini banyak mengajarkan kami untuk kami setia beribadah kepada Tuhan. Ajar kami Bapa untuk boleh melakukannya, untuk boleh mengambil waktu untuk Tuhan, untuk kami boleh berdoa, beribadah, membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami atas kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ya, shalom semuanya. Sehat-sehat.